Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Amirul Mukminin. Saya adalah guru SDN Pondok Dalem 1, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di sini saya akan menyampaikan pengimbasan Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru. Mari kita simak pemaparan berikut ini. Pengimbasan seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Dalam pengimbasan ini, kita disuguhkan ke dalam 6 pelajaran. Yang pertama yaitu resilience atau tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity yaitu konten dan teknik penceritaan. 4. Communication atau komunikasi efektif. Yang kelima, empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Dan yang keenam, collaboration atau kolaborasi dan dampak. Selanjutnya, akan saya jelaskan satu persatu mengenai 6 pelajaran tersebut. Pelajaran yang pertama yaitu resilience atau tangguh dan teknologi. Adalah kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Dalam tangguh dan teknologi ini ada istilah SMART, yaitu substitution, augmentation, modification, and redefinition. Di mana SMART itu adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi adalah berpikir kritis sebagai proses berpikir, yaitu observasi, refleksi, dan menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Selanjutnya, creativity, konten, dan teknik penceritaan. Dalam pelajaran ini, kita diajarkan untuk berkreativitas dalam membuat konten dan teknik penceritaan, di mana kita yang pertama harus membuat rencana terlebih dahulu, yang kedua mengeksekusi, dan ketiga memasarkan. Pelajaran yang selanjutnya yaitu communication atau komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Setelah membuat konten dan teknik penceritaan, yang perlu diperhatikan yaitu komunikasi atau komunikasi efektif, di mana saat kita menyampaikan sesuatu ide atau gagasan pemikiran kita kepada orang lain, itu harus dengan menggunakan cara yang paling dapat dipahami oleh si penerima atau pendengar. Selanjutnya, empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Kelas campuran yang dimaksud di sini adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Kelas campuran di sini bisa blended learning atau kemudian yang biasanya disebut dengan daring dan luring.
Pada pembelajaran campuran, ada 4 ciri. Yang pertama itu setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Yang ketiga, cirinya yaitu menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan yang terakhir, yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, yaitu komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Itu adalah 4 ciri dari pembelajaran campuran atau blended learning. Dan yang terakhir yaitu pelajaran yang keenam, collaboration atau kolaborasi dan dampak. Pada pelajaran ini, guru disajikan beberapa model pembelajaran kolaboratif yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu learning together, team game tournament, group investigation, academic constructive controversy, jigsaw procedure, student team achievement division, complex interaction, team accelerate interaction, cooperative learning structure, cooperative integrate reading and composition. Itu adalah 10 model-model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses belajar dan pembelajaran. Itulah tadi pemaparan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.